Sampai dengan video ini dibuat, kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan data resmi pemerintah telah mencapai angka 100.000 lebih kasus. Lantas, sampai kapankah pandemi ini akan segera berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saya adalah mahasiswa S1 Farmasi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Sudah 4 bulan lamanya kita bergelut dengan COVID-19 ini. Banyak hal yang pada akhirnya kita harus relakan. Merelakan belajar dengan sistem daring, merelakan bulan puasa tanpa buka bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, merelakan Idul Fitri tanpa bisa pulang kampung, dan lain sebagainya. Semua itu kita lakukan demi tersapainya percepatan penanganan COVID-19. Tapi mengapa setelah semua hal itu kita relakan, masih saja pandemi COVID-19 ini belum bisa terselesaikan? Bukankah selama ini kita telah berdisiplin diri untuk mengikuti anjuran pemerintah agar di rumah saja dengan mencuci tangan dan memakai masker? Apakah penyebabnya? Mari kita evaluasi bersama-sama. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena tingkat pemahaman terhadap COVID-19 ini yang masih kurang. Untuk itu, saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai resiko dari COVID-19 ini. Berikut penjelasannya. COVID-19 berbahaya karena memiliki transmisi atau penularan yang sangat mudah dan cepat bila dibandingkan dengan SARS yang pernah terjadi pada tahun 2003. Menurut laporan Center for Disease Control and Prevention, yaitu sebuah badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat di Amerika Serikat, menyebutkan bahwa COVID-19 bisa menular melalui cairan tubuh pada manusia, seperti contohnya melalui ingus dan ludah. Saat kita batuk atau bersin, maka akan terpercik droplet-droplet yang keluar dari mulut dan hidung kita. Kemudian, droplet tersebut akan menempel pada benda di sekitar kita. Lantas, ketika ada seseorang yang menyentuh benda yang terkontaminasi tersebut, lalu menyentuh mulut, mata, dan hidung, maka orang tersebut akan berpotensi besar terkena COVID-19. Apalagi ditambah dengan sistem imun kita yang sedang lemah, maka infeksi tersebut akan mudah terjadi. Selain itu, penularan COVID-19 juga bisa terjadi ketika seseorang tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Sehingga inilah kenapa kita harus menjaga jarak minimal 1 meter ketika bertemu dengan orang yang sakit. COVID-19 ini menyerang saluran pernafasan. Virus baru ini mempunyai gejala seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, rasa lemas, dan lesu. Gejala tersebut mirip sekali dengan influenza, namun penyebab virusnya berbeda, sehingga kita sulit untuk mengidentifikasikan masing-masing penyebab penyakit tersebut. Perlu dilakukan pemeriksaan medis yang akurat guna memastikan seorang tersebut positif terkena infeksi COVID-19. Yang membuat COVID-19 ini berbahaya adalah karena penderitanya tidak menunjukkan gejala yang serius. Bahkan ada penderita yang menunjukkan gejala ringan atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali, atau yang kita sebut sebagai silent carrier. Silent carrier ini sulit sekali untuk dideteksi dan hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan. Sementara mereka yang tidak menunjukkan gejala berpikir bahwa diri mereka itu sehat dan beraktivitas seperti biasanya. Padahal orang yang tanpa gejala seperti ini bisa menulari orang lain, baik di keluarganya maupun masyarakat pada umumnya, sehingga penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Untuk itu, mari kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih menganggap remeh keadaan ini? Atau kita mulai berusaha ikut berperan aktif dalam pencegahan virus COVID-19 dengan menyadari bahwa siapa saja mungkin bisa menjadi perantara penularan virus. Sehingga untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan hidup dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Berikut adalah beberapa cara pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Kita dapat mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, melakukan olahraga yang rutin, serta bila perlu mengonsumsi vitamin. Yang kedua, melakukan cuci tangan secara benar dan teratur. Mencuci tangan dapat menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
Menurut Kemenkes RI, 98% penularan penyakit melalui tangan, sehingga kita harus menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, ketika kita batuk atau bersin, kita dapat menutup hidung dan mulut menggunakan tisu, atau dapat menggunakan lengan atas bagian dalam, bukan menggunakan telapak tangan. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi, ketika kita menggunakan tangan kita untuk menyentuh barang-barang yang mungkin saja terkontaminasi oleh virus, lalu kita menggunakan tangan yang sudah terkontaminasi tersebut untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut, maka kemungkinan besar virus akan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, gunakan masker dengan benar. Masker digunakan untuk menutupi mulut dan hidung. Masker digunakan terutama ketika kita sedang sakit atau kita sedang keluar dari rumah. Buanglah tisu atau masker yang sudah kita gunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu, lakukanlah cuci tangan. Yang keenam, hindarilah bepergian jauh, terutama ketika kita sedang merasa sakit. Demikianlah sedikit penjelasan terkait pencegahan COVID-19 dan resiko dari COVID-19. Semoga menjadikan kita lebih paham dan lebih prihatin terhadap pandemi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan aktivitas, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Serta jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.